Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia dari 3E Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma kritis. Pengertian paradigma kritis. Paradigma kritis lahir karena ketidakpuasan dari paradigma yang terdahulu, yaitu fungsionalis atau positivisme, dan paradigma interpretatif. Paradigma menggunakan bukti ketidakadilan sebagai awal telaah, dilanjutkan dengan merombak struktur atau sistem ketidakadilan, dan dilanjutkan dengan membangun konstruksi yang baru yang menampilkan sistem yang adil. Paradigma ini lebih mementingkan pada alasan, prosedur, dan bahasa yang digunakan dalam mengungkap kebenaran bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Ciri-ciri paradigma kritis. 1. Tentang realitas. Disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak dialami tetapi lebih karena bangun konstruk sosial, politik, dan ekonomi. Kedua, tujuan penelitian, mengubah dunia yang tidak seimbang. Dengan demikian, penelitian mungkin akan terlibat dalam prosesnya. Ketiga, titik perhatian, mengendalikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Keempat, penafsiran, menempatkan penafsiran sosial peneliti untuk melihat bentuk representasi dalam setiap gejala. Dalam hal ini, media massa berikut teks yang diproduksinya. Adapun metodologi. Pertama, ontologi. Dapat diketahui dari sudut pandang ontologi bahwa paradigma kritis tetap saja sama seperti realitas semu. Paradigma kritis tetap saja seperti realitas semu karena tetap saja paradigma mempertanyakan kondisi masyarakat. Epistemologi. Dapat diketahui dari sudut pandang epistemologi bahwa paradigma kritis dapat diketahui melalui bagaimana proses produksinya dan kedudukan wartawan dan media dalam proses tersebut. Jika menurut paradigma pluralis, wartawan dan media adalah entitas yang otonom dan berita yang dihasilkan haruslah menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan, maka paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya, posisi tersebut akan memengaruhi berita, bukan pencerminan dan realitas yang sesungguhnya. Dapat diketahui dari sudut pandang aksiologi bahwa maka pandangan kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya, posisi tersebut akan mempengaruhi berita, bukan pencerminan dari realitas yang sesungguhnya. Contoh kasus, analisa wacana kritis pemberitaan perempuan dalam kasus korupsi di detik.com. Beberapa nama yang kerap menjadi headline media massa antara lain Artalita Suryani yang terlibat dalam kasus suap terhadap Jaksa Urip Trigunawan, Miranda Gultom, Hartati Murdaya, Angelina Sonda, Nenenga Sriwahyuni, Waode Nurhayati, Nunu Nurbaiti, dan Mindo Manulang. Indikasi adanya eksploitasi perempuan dalam pemberitaan pun terlihat dari topik diksi yang cenderung mengeksposisi seksualitas dengan deskripsi penampilan fisik serta pemilihan angle yang diangkat bukan tema utama korupsi, melainkan dari sisi keperempuannya. Kemampuan seorang wartawan sangatlah penting untuk menghasilkan berita yang seimbang tanpa mendukung salah satu pihak, termasuk kasus korupsi oleh perempuan. Namun, tak jarang pelabelan bad woman diberikan oleh beberapa media massa kepada kaum perempuan yang terjerat kasus hukum, karena dari adanya stereotip yang mapan selama ini, di mana perempuan diidentikan dengan kasih sayang, kelembutan, dan penuh perhatian, sehingga tidak mungkin terlibat dalam kejahatan, sangat mustahil mencuri uang rakyat, dan pasti berbuat anti korupsi. Salah satu sifat dasar dari teori kritis adalah selalu curiga dan mempertanyakan kondisi masyarakat dewasa ini. Karena kondisi masyarakat kelihatannya produktif dan bagus tersebut, sesungguhnya terselubung struktur masyarakat yang menindas dan menipu kesadaran halayak. Oleh karena itu, penelitian media dalam perspektif ini utamanya diarahkan untuk membongkar kenyataan yang telah dipalsukan oleh kelompok dominan tersebut.
Dalam pandangan kritis, berita dilihat dari bagaimana proses produksinya, kedudukan wartawan dan media dalam proses tersebut. Jika menurut paradigma pluralis, wartawan dan media adalah entitas yang otonom dan berita yang dihasilkan haruslah menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan, maka paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya, posisi tersebut akan memengaruhi berita, bukan pencerminan dan realitas yang sesungguhnya. Media massa masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan. Ada stereotip yang merugikan perempuan yang terbentuk dalam masyarakat, seperti perempuan dianggap pasif, tergantung pada laki-laki, didominasi, menerima keputusan yang dibuat oleh laki-laki, dan terutama melihat dirinya sebagai simbol seks. Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai citra dan teks pemberitaan. Misalnya saja, perempuan yang mudah cemas diletakkan pada diri Maharani, atau gaya hidup mewah perempuan yang distigmakan pada Mahdiana dengan tas Pradanya. Perempuan ideal yang cantik pada pemberitaan Angelina Sonda. Juga identitas perempuan Jawa yang dikaitkan dengan gelar Putri Solo, Dipta, yang kini terlibat kasus pencucian uang suaminya, Joko Susilo. Stereotip seperti inilah yang melekat pada diri perempuan ketika mereka ditampilkan oleh media. Kepentingan ekonomi dan politik menuntut para pemilik media tunduk kepada industri atau pasar yang memang lebih permisif terhadap jurnalisme yang tidak sensitif gender. Perempuan dan segala stereotipnya dalam pandangan media massa adalah komoditas yang laku dijual. Media massa di Indonesia sebagai bagian dari lingkaran produksi yang berorientasi pasar menyadari adanya nilai jual yang dimiliki perempuan, terutama sebagai pasar potensial. Dalam hal ini, media turut berperan dalam menunjukkan bagaimana superioritas laki-laki dan cara pandangnya mengenai perempuan. Karena media terus-menerus merepresentasikan perempuan sebagai objek, pada akhirnya stereotip yang selalu dilekatkan pada perempuan tersebut menjadi mitos yang berakar kuat. Seperti yang dikatakan Rahmat, ketika perempuan didefinisikan dari sudut pandang laki-laki dan standar laki-laki, muncul berbagai deskripsi perempuan yang syarat dengan mitos. Alasan saya menggunakan paradigma untuk contoh kasus karena sesuai dengan ciri-ciri paradigma ini, dan juga menurut saya kekuasaan menjadi sebab penting bagi tindakan menyimpang. Pertama, pihak yang berkuasa mempunyai motivasi untuk bertindak menyimpang lebih kuat. Kedua, pihak yang berkuasa bisa menikmati peluang-peluang yang lebih besar untuk menjalankan penyimpangan. Ketiga, pihak yang berkuasa ditundukkan oleh kontrol sosial yang lebih rendah. Dapat kita temukan bahwa korupsi adalah tindakan komunal, yang satu mengajak yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.